Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fisabilah dengan NIM C1C025075 dari R11 Akuntansi. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Wirmi dan Ibu Nimas selaku dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan isi dari makalah saya dengan materi Surat Pemberitahuan dan Surat Setoran Pajak. Langsung saja materi pertama yaitu pengertian dari surat pemberitahuan, yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian ada jenis-jenis surat pemberitahuan. Yang pertama, surat pemberitahuan masa. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan. Nah, berdasarkan namanya, surat pemberitahuan masa itu digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulanan melalui SPT masa. Kalau tahunan, seperti namanya, surat pemberitahuan tahunan itu dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori, yaitu surat pemberitahuan tahunan perorangan dan surat pemberitahuan tahunan badan. Nah, ada sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT tahunan. Berdasarkan pasal 17 PMK nomor 9 PMK 03 2018, wajib pajak dapat memperoleh sanksi atas penyampaian SPT tahunan yang dilakukan di luar jangka waktu penyampaian. Apabila SPT tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan pada pasal 7 ayat 1 UU KUP sebesar Rp1.000.000. Sedangkan untuk surat pemberitahuan tahunan PPh Badan sebesar Rp100.000 untuk Rp1.000.000 untuk SPT tahunan PPh Badan dan sebesar Rp100.000 untuk SPT tahunan PPh per orang atau pribadi. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi dari surat pemberitahuan. Ada bagi wajib pajak, yaitu di sini fungsi SPT sebagai pelaporan atas pelunasan pajak yang dilakukannya. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak. Di sini SPT berfungsi sebagai pelaporan pajak terutang yang digunakan sebagai laporan atas pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang terakhir, fungsi bagi pemungut pajak, yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas dipotongnya pajak dari pendapatan. Lalu materi kedua ada surat setoran pajak. Pengertian dari surat setoran pajak yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang sudah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara. Penyampaian surat setoran pajak ini dapat melalui tempat pembayaran seperti pos, bank BUMN atau BUBD, dan lainnya. Wajib pajak harus terlebih dahulu membuat SSP dan membawa SSP tersebut ke bank atau kantor pos sebelum membayar pajak. Adapun SSP akan dianggap sah jika sudah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran atau jika telah divalidasi pembayarannya oleh pihak berwenang. Kemudian ada jenis-jenis surat setoran pajak. Yang pertama yaitu SSP standar, yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak yang berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran, serta sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang sudah ditetapkan. Yang kedua, SSP khusus, yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi. Lalu surat setoran pabean cukai pajak dalam rangkai impor atau
SSPCP, yaitu jenis SSP yang digunakan oleh importir atau wajib pajak bayar dalam rangka impor. Lalu ada surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri, yaitu jenis SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Yang terakhir, fungsi dokumen surat setoran pajak. Dokumen SSP berperan sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Oleh karena itu, surat setoran pajak berfungsi sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang, atau apabila telah mendapat validasi dari pihak lain yang berwenang. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.